Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Ali Murtado MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Perkenalkan, nama saya Zara Regita, NPM 241080665 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, kelas 2A. Saya akan menjelaskan materi bertemakan kerusakan lingkungan dan kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah latar belakang. Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup di bumi. Udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan adalah bagian dari sistem alam yang saling berkaitan dan saling mendukung. Dalam Islam, manusia tidak hanya berperan sebagai pengguna lingkungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sebagai khalifah yang menjaga dan memeliharanya. Maka dari itu, kesadaran terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan harus menjadi bagian dari keimanan dan pengalaman ajaran Islam. Bentuk kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan. Selain itu, pencemaran udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, pabrik, serta pembakaran sampah juga sangat merusak kualitas udara dan berdampak pada kesehatan manusia. Pencemaran air terjadi akibat limbah industri dan rumah tangga yang dibuang sembarangan ke sungai dan laut, sehingga menurunkan kualitas air bersih. Tanah juga tercemar oleh sampah plastik dan bahan kimia berbahaya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan juga menyebabkan kepunahan berbagai jenis satwa akibat rusaknya habitat mereka. Dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan memberikan dampak serius bagi kehidupan. Salah satu dampaknya adalah pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim secara ekstrim, seperti suhu yang semakin panas dan cuaca yang tidak menentu. Selain itu, kerusakan lingkungan juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Krisis air bersih dan kesulitan dalam memperoleh bahan pangan juga menjadi konsekuensi yang dirasakan langsung oleh manusia. Dampak lainnya adalah meningkatnya penyakit akibat pencemaran dan rusaknya keseimbangan ekosistem yang mengancam keberadaan berbagai jenis makhluk hidup. Akan masalah kerusakan lingkungan. Akar utama dari kerusakan lingkungan adalah perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Gaya hidup konsumtif dan mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek telah menyebabkan eksploitasi alam yang berlebihan. Kurangnya kesadaran lingkungan dan minimnya pendidikan lingkungan di masyarakat membuat pelestarian sering diabaikan. Selain itu, pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan seringkali mengabaikan dampak jangka panjang, sehingga memperparah kerusakan yang terjadi. Islam dan konsep lingkungan. Islam memandang lingkungan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara bijaksana. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa bumi diciptakan dengan keseimbangan atau mizan dan manusia ditunjuk sebagai khalifah di bumi untuk menjaga keseimbangan tersebut. Islam melarang segala bentuk kerusakan di muka bumi sebagai tertuang dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang menyatakan bahwa manusia tidak boleh membuat kerusakan setelah bumi diperbaiki. Oleh karena itu, Islam menempatkan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari amanah yang harus dijalankan oleh setiap individu. Prinsip Islam dalam pelestarian lingkungan. Islam mengajarkan beberapa prinsip penting yang dapat dijadikan pedoman dalam menjaga lingkungan. Prinsip keseimbangan atau tawazun mengingatkan manusia untuk tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam.
Prinsip khalifah menunjukkan bahwa manusia bertanggung jawab atas kondisi bumi. Prinsip mas'uliyah atau tanggung jawab mengingatkan bahwa setiap tindakan terhadap lingkungan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Islam juga melarang israf atau pemborosan baik dalam hal makanan, air, maupun energi. Semua prinsip ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan adalah bagian dari pengamalan ajaran Islam. Hadis-hadis terkait lingkungan. Rasulullah SAW memberikan teladan yang sangat baik dalam menjaga lingkungan. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda bahwa siapapun yang menanam tanaman atau pohon, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, maka hal itu akan dihitung sebagai sedekah baginya. Bahkan dalam keadaan perang, Rasulullah melarang para prajurit untuk merusak pohon atau membakar tanaman. Nabi juga mengajarkan untuk tidak boros dan penggunaan air, bahkan saat berwudu di sungai. Hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah bagian dari akhlak Islam. Kontribusi nyata Islam terhadap lingkungan. Dalam praktiknya, banyak komunitas Islam yang turut berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Beberapa pesantren telah melakukan gerakan penghijauan dan mendirikan bank sampah. Masjid-masjid mulai mengkampanyekan pengurangan sampah plastik dan menerapkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Edukasi tentang pentingnya menjaga lingkungan juga disampaikan dalam ceramah, khutbah Jumat, dan kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, ajaran Islam tentang makanan yang halal dan thayyib juga menekankan pada aspek kebersihan dan kelestarian alam. Tanggung jawab individu muslim. Setiap individu muslim memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan hemat dalam menggunakan air serta listrik adalah bentuk nyata kontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Individu juga bisa turut menyebarkan kesadaran lingkungan kepada keluarga, teman, dan masyarakat luas sebagai bentuk dakwah yang bermanfaat. Etika lingkungan dalam Islam. Etika lingkungan dalam Islam berpijak pada prinsip seluruh makhluk ciptaan Allah memiliki hak hidup dan berkembang. Manusia tidak boleh merasa superior atas alam, melainkan harus hidup berdampingan secara harmonis. Dalam Islam, hewan, tumbuhan, dan elemen alam lainnya memiliki nilai spiritual karena mereka juga bertasbih kepada Allah. Oleh karena itu, menyakiti atau merusak alam berarti mengganggu harmoni. Etika ini mengajarkan manusia untuk memiliki sikap rendah hati, tidak sombong terhadap kemampuannya mengubah alam, dan selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan terhadap lingkungan. Lingkungan dalam perspektif maqasid al-syariah. Dalam kerangka maqasid al-syariah atau tujuan utama syariat Islam, pelestarian lingkungan dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap 5 hal pokok, yaitu agama atau dien, jiwa atau nafs, akal atau keturunan atau nas, dan harta atau mal. Lingkungan yang rusak dapat mengancam kelima aspek ini. Misalnya, pencemaran air dapat mengganggu kesehatan atau jiwa, rusaknya tanah dapat menyebabkan kelaparan atau harta dan keturunan, dan bencana alam dapat menghambat aktivitas ibadah atau agama. Maka dari itu, menjaga lingkungan juga berarti menjaga maqasid al-syariah yang menjadi tujuan utama penerapan ajaran Islam.
Peran ulama dan lembaga keagamaan. Ulama dan lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran umat Islam terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Melalui fatwa, ceramah, khutbah, dan pendidikan, ulama dapat menyampaikan pesan-pesan lingkungan yang berbasis ajaran Islam. Beberapa negara Muslim bahkan telah mengeluarkan fatwa lingkungan, misalnya mengenai larangan penebangan pohon secara sembarangan atau anjuran mengelola sampah dengan bijak. Masjid juga dapat menjadi pusat edukasi dan aksi lingkungan, misalnya dengan mengadakan program daur ulang, taman hijau, atau gerak hemat energi. Lingkungan dan keadilan sosial. Isu lingkungan sangat berkaitan erat dengan keadilan sosial. Masyarakat miskin biasanya menjadi kelompok yang paling berdampak dari kerusakan lingkungan seperti banjir, kekeringan, dan pencemaran. Dalam Islam, keadilan atau al-adl merupakan prinsip utama, dan merusak lingkungan secara tidak langsung berarti menzolimi golongan yang rentan. Oleh karena itu, upaya menjaga lingkungan juga merupakan bentuk keadilan sosial, karena memberikan kesempatan yang sama bagi semua makhluk untuk hidup layak dan sehat. Dan spiritualitas ekologis. Menjaga lingkungan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Ketika seseorang menanam pohon, mengurangi sampah, atau menjaga kebersihan sungai, hal itu tidak hanya bermanfaat secara fisik, tetapi juga memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran bahwa setiap tindakan kecil berdampak pada ciptaannya menumbuhkan spiritualitas ekologis, yakni perasaan terhubung dengan alam sebagai bagian dari ibadah. Dalam konteks ini, pelestarian lingkungan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya dirasakan. Video ini memperlihatkan kebiasaan buruk sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan, baik di jalan, sungai, maupun tempat umum lainnya. Sampah plastik, botol, dan limbah rumah tangga menumpuk dan mencemari lingkungan. Akibat dari perilaku ini sangat serius, seperti terjadinya banjir karena saluran air tersumbat, dan timbulnya penyakit seperti diare, demam berdarah, dan infeksi kulit akibat lingkungan yang kotor. Dan masih banyak dampak yang terjadi karena pembuangan sampah sembarangan. Video ini menyoroti kerusakan hutan akibat aktivitas penebangan pohon secara besar-besaran demi kepentingan tambang. Hutan yang tadinya hijau dan lebat menjadi gundul dan rusak. Keserakahan manusia yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi menyebabkan dampak serius seperti hilangnya habitat hewan liar sehingga banyak yang punah, terjadi erosi tanah dan longsor karena tidak ada pohon yang menahan air, pencemaran udara dan air akibat aktivitas pertambangan, perubahan iklim karena berkurangnya penyerapan karbon oleh pohon. Kesimpulan, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memberikan solusi menyeluruh terhadap berbagai persoalan kehidupan, termasuk masalah lingkungan.
Ajaran-ajaran Islam yang berorientasi pada keseimbangan, tanggung jawab, dan keadilan sangat relevan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kontribusi umat Islam sangat dibutuhkan dalam menghadapi krisis lingkungan saat ini. Menjaga lingkungan bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga bagian dari ibadah yang mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.